Selamat datang di Get Sukot lagi ya. Kali ini mungkin saya akan sharing-sharing saja kepada bro dan teman-teman mengenai informatika ya. Kebetulan saya itu kuliahnya informatika, dan gimana informatika ya? Begitu. Enggak sih ya. Informatika itu jurusan yang tadinya ya, jadi tadinya itu kayak saya pribadi salah ambil jurusan, ternyata akhir-akhirnya itu asik juga ya, karena memang begitu begitu bisa dibilang rumit mungkin ya kalau orang nggak tahu informatika, karena tapi sekarang mah sekarang mah udah zamannya AI ya. Dulu mah susah sekali itu bagi newbie ya kalau di informatika. By the way, untuk informatika itu sebenarnya jurusan, nanti mungkin dikoreksi kalau salah ya, jurusan yang berfokus pada pengembangan dan pembelajaran teknologi ya. Jadi kalau teknik informatika itu seperti itu ya. Jadi untuk materinya sangat banyak sekali di semester awalnya ya, tentunya dasar dulu seperti melatih logika. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi informatika itu awalnya itu melatih logika dulu dan mengenal namanya algoritma ya. Algoritma itu teman-teman pasti tahulah ya, algoritma. Mun teman-teman lihat ini logat Sundanya ke bawah terus ya. Mun teman-teman lihat atau suka pakai IG ya, itu kan suka ada rekomendasi. Biasanya teman-teman IG-nya muncul apa tuh? Ya, jangan sampai. Ya, pastinya IG-nya munculnya yang real lucu-lucu ya, maksud saya. Karena kan yang muncul itu sebenarnya itu adalah algoritma dari kebiasaan si user ya, mencari suatu kontennya. Itu salah satunya dari pengertian algoritma. Tapi dari algoritma sendiri itu adalah tahapan ya itu. Nah, selain itu kalau di informatika itu, nah ini jadi promosi, bukan promosi ya. Informatika itu kita pada awalnya tadi mengasah logika, algoritma, selanjutnya kita ternyata ya ini sebenarnya mapel yang kurang saya minati, yaitu tentang matematika ya, ada kalkulus, ada basis data ya. Jujur ya, itu saya sangat bahasanya tuh ngangengong, kalau bahasanya Mas Dea itu adalah hulehe gitu ya. Saya nggak huleng ya kalau di pembelajaran kalkulus atau matematika, memang kurang antusias. Tapi ternyata makin kesini memang untuk semua matematika tidak terlalu dibutuhkan ya, hanya beberapa inti saja yang memang dibutuhkan, seperti operator ya. Operator itu ada kalau di pemrograman kayak gitu. Nah, balik lagi, jadi ya di informatika itu ya memang ada namanya perhitungan itu matematikanya. Dan lagi untuk selanjutnya ya ngebahas mengenai web ya, Android, apalagi ya cyber security, jaringan, itu dibahas di teknik informatika ya. Itu hanya sekilas ya. Nah, mengenai pengalamannya itu, kalau saya ini mas sharing aja ya, mungkin teman-teman ya kalau belum tahu saya boleh lihat di intro ya. Di intro itu sudah dijelaskan channel ini ngebahas apa sih ya. Ya jadi untuk di pengalaman sendiri, kalau informatika itu memang perlu kita banyak mengasah logika dan computational thinking ya. Dan saya computational thinking itu ketika sudah lulus kuliah ya. Kenapa bisa gitu ya? Begitulah ya, karena rata-rata nggak tahu ya, tapi karena saya sendiri bukan termasuk anak informatika atau mahasiswa informatika yang cum laude lah atau biasa-biasa aja gitu ya. Datang ke kampus gitu ya, mengerjakan ya, dapat nilai ya seadanya gitu ya.
Ya tapi nguliknya bisanya itu udah kuliah, baru ngehnya itu, baru sadarnya, baru insafnya gitu ya. Gitu. Ya tapi tidak ada tidak ada keinginan untuk keluar mah tidak ada, cuman lebih merasa tertantang aja lah ya di informatika gitu ya, dari itu pengalamannya. Nah terus mungkin harus ngapain kalau untuk bisa di informatika ya, atau ketika kita kuliah di informatika itu harus ngapain gitu ya untuk bisa paham dari materi-materi yang diajarkan dosennya ya tentunya. Nah ini juga hal yang baru saya sadar ya pas kuliah itu ya, memang harus ngulik. Jadi gak bisa dari dosen itu, gak bisa kita pas masuk kuliah langsung wah paham gitu ya tentang Laravel ya, tentang React, tentang apa ya, wah itu gak bisa langsung paham ya, itu memang harus ngulik ya. Dan zaman saya itu memang tidak ada AI ya. Kalau AI wah sekarang mah, kalau pas zaman dulu deh ya ada AI saya udah cum laude mungkin ya. Gitu. Sayangnya AI terlambat datang ya. Nah, gimana kalau sekarang, kalau misalkan teman-teman nih masih kuliah nih, oh ya kebetulan saya itu lulus kuliah itu tahun 2000 kemarin, alumni COVID ya, 2000 berapa ya, 2001 ya, 2001 lah ya. Nah itu wah, itu juga belum ada AI ya. Ada sih AI, cuman belum familiar seperti sekarang dan sangat canggih ya. Tadi harus mengulik ya, jadi tidak boleh hanya dari dosen. Wah sekarang udah melimpah ruah ya. Mungkin teman-teman sekarang lagi kuliah juga pengen materi tentang Android, banyak ada di dokumentasinya, bisa download. Termasuk AI ya, paling pertamanya itu harus cari referensinya, bukan referensi ya, cari leadnya pakai AI ya. Nah gimana cara menggunakan AI dengan baik? Nah nantilah sebagai konten berikutnya ya. Nah jadi jadi harus ngulik memang. Kalau anak informatika itu tidak boleh hanya datang udah pulang main mabar lagi sama teman-teman ya, gak ngulik gitu ya, udah itu mah ya. Kalau memang kita pinter ya bisa jadi dia langsung paham ya. Bagaimana seperti saya itu kan, bisa dibilang agak loading ya dulunya ketika saya kuliahnya kan banyak mengulik gitu ya satunya. Kalau sekarang udah lulus kuliah ya, ini jadi apa gitu. Kalau saya sendiri malah jadi guru ya, guru di SMK, dan sampai sekarang juga masih aktif ya. Dan bahkan sekarang udah hampir 8 tahun ya saya jadi guru di SMK, salah satu SMK di Cianjur ya. Mengajar coding ya. Ya alhamdulillah mengajar coding juga gitu. Cuman mungkin kenapa tidak bekerja di perusahaan kayak startup gitu ya, kayak mungkin di luar kota gimana ya. Nah, tapi tidak menjadi saya untuk berhenti belajar ya, atau teman-teman mungkin belum berkesempatan, udah lulus kuliah IT belum jadi itu, malah jadi malah jadi supir trans gitu ya. Setiap orang kan beda-beda jalan ceritanya lah ya. Nah kalau saya pribadi malah jadi guru ngajar di SMK, tapi untungnya tidak lepas dari programming karena ngajar di jurusan PPLG ya. Kalau teman-teman tahu, PPLG itu jurusan pengembangan perangkat lunak, atau dulunya RPL lah ya, karena sekarang sudah ganti kurikulumnya ya gitu. Nah gitu. Tapi apa batas itu hanya mengajar ya? Ada sih beberapa project juga, kadang kayak freelance lah disebutnya, untuk bagian programming ya. Pernah juga untuk jadi tim gitu, cuman timnya tim freelance atau tim teman rekan sekantor aja ya, yang memang backgroundnya IT juga gitu ya. Dan malah ya saya juga di sini ya, di tempat kerja ya, mengajar desain juga. Loh, gue ngajar desain kok IT bisa desain ya? Mungkin ya, nggak tahu ya, mungkin dari kemampuan saya suka desain juga, saya suka programming juga. Nah terciptalah channel ini
membahas programming dan desain gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika sudah menjadi alumni informatika ya teman-teman, kalau punya kesempatan, punya rezeki, punya jalan, ya sok aja ngelamar ke perusahaan yang memang itu bisa menjadi jalan teman-teman ya, jalan bro-bro ini untuk menggunakan ilmunya. Karena banyak teman saya juga yang memang langsung dengan penuh perjuangannya, ada yang keterima, ada yang enggak, ada yang lama gak keterima, terus dia keterima juga gitu. Ya sudah, mending langsung aja lamar ke perusahaan yang memang fokusnya untuk IT ya. Karena kalau kasusnya seperti saya ya saya tidak akan membuka panjang lebar mengenai pekerjaan saya ya, karena itu beda tempat ya, beda ranah ya. Cuman kalau nantinya tidak fokus di pekerjaan IT ya, setelah lulus kuliah itu malah pekerjaannya mungkin hanya mengajar ya, tidak akan mendapat vibe atau ilmu layaknya praktisi beneran gitu ya di dunia IT. Tapi ya saya sendiri ngakalinnya ya, saya tetap ngulik, tetap belajar juga ya mengenai perkembangan dunia IT yang sekarang sudah jalan ya. Termasuk saya juga sedang mendalami Laravel di sini ya. Nanti mungkin kalau sudah agak jago nanti saya share lah share di YouTube ini seperti itu. Jadi kesimpulannya dari konten ini, kalau teman-teman memang mungkin ya mau masuk ke IT, ya persiapkan saja. Wah, sekarang mah sudah banyak sekali resource, sudah banyak sekali tools seperti AI yang bisa membantu teman-teman belajar lebih cepat ya. Tapi ingat, jangan menjadi joki, jangan jadikan si teknologi itu jadi joki untuk teman-teman keenakan gitu ya. Karena nanti kalau mau jalan pintas ya, mau hanya shortcut, itu nanti akan lemah dasarnya, dasar logikanya, dasar pemahamannya, terus apa lagi ya. Nanti pas error nih ya, udah dibuat misalkan udah nyuruh AI jadi aplikasi, pas error nanti kelabakan sendiri karena tidak tahu mengenai dasarnya. Jangan sampai ya. Jujur saya juga kalau membuat aplikasi sekarang ini masih pakai AI juga ya, tapi tidak full vibes. Kalau sekarang istilahnya lagi tren tuh vibes coding, vibes code gitu ya, tidak. Jadi apa sintak yang tidak dimengerti tanya ke AI, terus kalau udah tahu jawabannya ya udah di remake. Gak di remake sih, lebih ke nanya kayak mentor gitu ya, kayak kita punya mentor tapi mentornya itu AI gitu kan. Hanya mentor ini sebaiknya jalannya kemana atau logikanya gimana gitu aja. Jadi gak full gitu. Wah, udah bikinkan login, bikinkan to-do list, bikinkan CRUD, enggak gitu. Tanya dulu masalah kita apa, sesuai dengan kebutuhan ya. Ya mungkin itulah ya teman-teman dari konten ini, semoga bisa memberi suatu pencerahan ya. Tapi jangan melihat konten melulu ya. Udah ini langsung praktik ya. Walaupun hanya membuat fitur atau fake project itu gak apa-apa ya. Kalau memang teman-teman ingin fokus ke IT, dan apalagi sekarang sudah lagi kuliah di IT ya, manfaatkan perkembangan zaman sekarang seperti AI itu ya. Jangan abu-abu, jangan menolak juga perkembangan zaman. Dan itu AI itu bukan tidak akan menggantikan kita. Menurut saya ya, tidak akan menggantikan kita, bahkan itu justru akan menjadi mentor gratis kita untuk belajar lebih cepat ya, lebih cepat memahami suatu materi gitulah ya. Oke lah, mungkin itu saja ya materi bukan kuliah ini juga ya, ini mah hanya sharing ya konten untuk hari ini ya. Thank you very much untuk nongkrong di channel ini, di session ini ya. Oke, thank you very much, bye.